Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melaksanakan pembelajaran satu pendidikan agama Islam kelas 2, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Dirukan bahwa kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita menjawab pertanyaan dulu di slide ini ya. Yang pertama, siapa manusia yang harus kita jadikan panutan? Siapa anak-anak? Ya betul, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita? Ya betul sekali, karena Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW alias orang yang wajib kita teladani. Yang ketiga, sudahkah kita mengamalkan salah satu sikap dari Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita harus tahu dulu siapa Nabi Muhammad itu. Dari ayahnya, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Betul, Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau 20, ada yang mengatakan 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan Rasulullah atau Rasul terakhir nomor ke-25. Nabi Muhammad diangkat pada umur 40 tahun. Lahir di kota Makkah, meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Apa itu jujur? Ya, ini jujur. Jujur adalah sikap lurus hati atau apa adanya baik dalam perkataan dan perbuatan. Jadi antara hati dan perkataan kita, baik perbuatan kita, selaras atau benar, tidak berbohong. Lawan kata jujur adalah berbohong. Ya, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya sampai diberi gelar Al-Amin, yang orang yang dapat dipercaya. Bahkan beliau cerita tentang Isra Mi'raj pada zaman dahulu itu cuma satu malam itu Abu Bakar percaya. Karena apa? Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Rasulullah adalah orang yang sangat jujur. Bahkan pamannya yang kafir Abu Jahal itu pun percaya bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tapi Abu Jahal tetap tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Yang kedua, contoh satu lagi, apalagi, yaitu Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul sudah terkenal dengan sifat jujurnya, sehingga Khadijah atau istri pertama Nabi Muhammad itu suka dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Kejujurannya, bahkan percaya barang dagangannya diperdagangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Siti Khadijah mempunyai kesuksesan yang sangat luar biasa karena yang berdagang adalah Nabi Muhammad dengan sifat jujurnya, sehingga dagangannya laris. Baik, kalian bisa membaca di buku lembar kerja siswa kalian atau di buku paket kalian bisa membaca tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, atau bahkan di buku cerita tentang nabi-nabi, yang terutama Nabi Muhammad SAW. Di sini, baik, ciri-ciri sifat jujur itu ada, yaitu pertama, kalau berkata, kalau berbuat tidak bohong. Yang kedua, benar dalam perkataan. Yang ketiga, benar dalam perbuatan, tidak pernah curang dan tidak menyembunyikan perbuatan yang tidak baik. Jadi selalu terus terang kepada orang tua, kepada teman. Contoh, kita menemukan pensil di dalam kelas atau uang di dalam kelas, kita harus mengumumkannya sebagai apa? Sebagai mengamalkan sifat kejujuran kita. Baik, bagaimana sih cara mempunyai sifat jujur seperti Nabi Muhammad? Yang pertama, harus takut kepada Allah.
Jika teman kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, guru kita tidak tahu, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat perbuatan dan perkataan kita. Harus takut kepada Allah biar kita tidak melakukan kebohongan. Yang kedua, selalu berkata dan berbuat apa adanya. Jangan sekali-kali kalian berkata bohong atau tidak jujur kepada siapapun, baik itu orang tua, teman, guru, dan orang lain. Ya. Yang ketiga, tidak banyak berbicara. Kalau kalian banyak bicara, maka setan akan memasukinya dan membisiki kalian untuk berkata bohong. Maka jangan banyak bicara yang tidak perlu. Ya, anak-anak ya, yang baik. Sekarang, apa sih keuntungan dan hikmah bersikap jujur itu? Yang pertama, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dipercaya oleh orang lain, dipercaya orang tua, dipercaya teman, dipercaya guru. Yang ketiga, akan mempunyai teman yang banyak. Kalau kita banyak berbohong, maka teman kita tidak percaya dan kita akan dijauhi oleh teman. Yang keempat, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat, teman-teman yang jahat, ya. Yang kelima, mendapat balasan surga. Jadi orang yang jujur itu akan dibalas oleh Allah dengan surga, insya Allah. Baik, kalau begitu kalian harus mengamalkan sifat jujur di kehidupan sehari-hari. Dengan bagaimana caranya? Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai sifat jujur di kehidupan sehari-hari, baik dalam berkata, berbuat baik kepada teman, saudara, orang tua, dan tetangga. Contoh, kalian menemukan apapun, harus kalian umumkan atau beritahu kepada orang tua lah, minimal orang tua, guru, atau teman kalian. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mencontoh perilaku Rasulullah, satunya dengan bersifat jujur. Karena sifat jujur, kita akan mendapatkan banyak teman. Seperti Rasulullah, sahabatnya banyak. Nah, dari sini pembelajaran kita sudah berakhir. Di pembelajaran pertama ini sudah berakhir. Nah, Bapak akan memberi tugas kepada kalian tentang sifat jujur ini. Yang pertama tugasnya itu menulis ulang slide ini di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Jadi keterangan Bapak di yang di slide ini dari yang awal sampai yang akhir kalian tulis ulang di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Yang kedua, membuat contoh sifat jujur sebanyak-banyaknya. Ya, minimal 3 sifat jujur. Kalian di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Jika kalian lupa cara mengirim ke classroom, Bapak sudah mencantumkan di slide ini. Cara mengirim hasil latihan di classroom. Kalian baca sendiri, kalian praktekkan. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, semoga kalian mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.